Oke, eh, materi pendugaan titik ya. Pendugaan titik ya, atau estimasi ya, adalah bilangan tunggal yang diperoleh dari data pengamatan atau bisa disebut juga sampel yang digunakan untuk memperkirakan atau menduga parameter populasi dalam nilai mean, variance, dan proporsi. Jadi seperti yang Anda lihat di dalam gambar 41 ya. Ini adalah sampel sebagai penduga populasi ya. Populasinya ini ya. Ini populasinya. Jadi kotak besar ini ya. Ini adalah populasinya. Nah, untuk bisa melakukan keterwakilan dari sebuah data, kita tidak perlu menghitung ini semua ya, tetapi hanya menggunakan sampelnya saja digunakan. Oke, jadi prinsipnya seperti itu. Ini adalah notasi di dalam populasi yang digunakan, dan ini adalah notasi yang digunakan dalam sampel. Jadi rata sampel digunakan untuk menduga rata populasi ya. Jadi ini untuk menduga nilai ini. Variance sampel S2 untuk menduga variance populasi, untuk menduga ini. Dan proporsi sampel ya, untuk menduga proporsi populasi. Rata sampel punya rumus seperti ini ya, Anda lihat per N sama dengan dimulai dari I sigma dari I1 sampai ke N, di mana nilai XI berada. Sehingga kita punya data-datanya ini ya. Selanjutnya adalah variance sampel, di mana S kuadrat ini adalah variance 1 per N-1 ya. Di mana ini rumusnya adalah XI min X bintang ya, X bintang. Saya rasa ini hal yang sederhana. Lalu setelah itu masuk ke dalam pendugaan interval. Jadi pendugaan nilai pertama nilai rata mu. Pendugaan titik atau pendugaan tunggal derajat ketepatan dari pendugaannya, karena di dalam statistika selalu dihadapkan dengan ketidakpastian. Jadi sebenarnya banyak hal itu tidak pasti, banyak hal. Nah, apa yang bisa membuat itu menjadi pasti itu pakai ilmu. Nah, di dalam keilmuan yang makin mengerucut, maka digunakanlah ilmu statistika ya, untuk bisa mengambil sebuah data yang sesuai. Oleh sebab itu digunakan interval ya, interval atau rentang tertentu di mana harga rata mu akan berada. Itu di mana? Interval tersebut disebut dengan rentang kepercayaan. Oleh sebab itu metode ini disebut dengan pendugaan interval ya. Pendugaan nilai rata ini dibedakan menjadi di mana nilai ragam atau varians populasi diketahui, atau nilai ragam populasi tidak diketahui ya. Ini tidak diketahui, tetapi sampel cukup besar ya, ini N lebih dari 30. Dan yang kedua nilai ragam populasi tidak diketahui tetapi sampel kecil, ini N less than ya, dari 30. Untuk kasus pertama digunakan distribusi normal ya. Ya, distribusi normal Anda sudah dapatkan ya. Sedangkan yang kedua untuk distribusi T ya, menggunakan distribusi T.
Oke, A pendugaan rata dengan nilai ragam populasi ketahui atau sampel besar. Nah, dengan pengalaman masa lalu, ya, seringkali nilai ragam populasi diketahui berdasarkan kondisi masa lalu. Kasus ini digunakan distribusi normal, ya. Rentang kepercayaan untuk mu adalah jika X bintang adalah nilai rata sampel berukuran N yang diambil dari suatu populasi dengan nilai ragam diketahui, maka rentang kepercayaannya adalah 1 min alfa. Untuk mu adalah sebagai berikut, ya. Jadi 1 min alfa ini adalah rentang kepercayaan. Jadi intinya adalah X bintang, ya, itu supaya jadi tau kuadrat, ya. Ya sama, ini adalah sampel, ini adalah ya, populasi. Di sini disebutkan bahwa rentang kepercayaannya adalah 1 min alfa. Maka ini adalah rentang kepercayaan. Nah, ini Anda lihat, ya. Ini adalah rentang kepercayaan. Ini 1 min alfa. Oke, ini rentang kepercayaan mu. Batas bawah adalah ini. Batas atas adalah ini. Sehingga berarti P, ya, kalikan X bintang, ya, untuk nilai yang digunakan atau nilai kepercayaan mu-nya di sini. Ini minus, ini plus. Sehingga kalau didapatkan keseluruhan adalah 1 min alfa. Oke. Dari pengujian 25 buah silinder beton nilai rata X bintang sama dengan 21 MPa. Jadi udah diketahui. Dan simpangan bakunya, nah ini simpangan baku adalah 3 MPa. Jadi 21 dan 3 MPa. N-nya, ya, ini 25. Dengan rentang kepercayaan 90%. Rentang kepercayaan berarti mu, ya. Maka tentukan batas bawah dan batas atas nilai rata populasi. Dengan tabel distribusi normal diperoleh sekian, ya. Alfa per 2-nya adalah sama dengan 1,96. Selanjutnya Anda inputkan nilai-nilainya, yaitu di sini, ya. Anda lihat di sini. Maka kita punya X dan kita punya Z, ya. Ini adalah X, ini adalah Z, lalu tau per akar N. Ini apa, simpangan baku. Maka didapat ini, ya, 19,824 dan 22,176. Sehingga batas bawah, batas atasnya didapat sekian. Oke, ya, jadi ini adalah mencari, ya, mu-nya, pendugaan titik untuk batas bawah, batas atas.
Lalu pendugaan nilai rata sampel kecil dan nilai ragam populasi tadi adalah sampel besar ya. Selanjutnya sampel kecil. Pada kasus ini diasumsikan bahwa data menyebar ya, dan yang menyebabkan bias menjadi besar, sehingga digunakan distribusi T. Rentang kepercayaan untuk nilai mu adalah jika X bintang adalah nilai rata masih sama, N jumlah, dan nilai ragam nilai ragam tidak diketahui dan sampel kecil, maka ini yang digunakan. Jadi kalau tadi kita pakai Z ya, sekarang kita pakai distribusi T. Jadi ini adalah rentang kepercayaan. Oke, maka ini adalah contohnya 30 silinder X simpangan baku ini ya, pokoknya simpangan baku ini maksud saya. Oke, derajat kebebasannya kan berarti 30 yang 1 sama dengan 29. 1 min alfa adalah 0,99, maka alfanya adalah 0,01 ya, alfanya adalah 0,01, sehingga didapat kalau dibagi 2 0,05. Anda tinggal lihat di tabel ya, distribusi T ya, sama dengan 2,756, sehingga didapatkan nilainya adalah sekian. Inputkan, maka dapat batas bawah dan batas atas. Oke. Lalu batas kepercayaan nilai mu satu sisi. Ini dua sisi ya yang tadi ya, yaitu batas bawah dan batas atas. Ini dua sisi. Ini 1, 2. Ini 1, 2. Di dalam praktik, terutama di bidang sipil ya, sangat dimungkinkan hanya ada satu batas tentang kepercayaan, yaitu entah itu bawah atau itu atas. Dalam hal ini dimakan batas kepercayaan satu sisi. Contoh pada pengujian kekuatan bahan, kapasitas jalan raya, kapasitas saluran akan menggunakan batas minimum, sedangkan pada pengujian beban akan menggunakan batas maksimum. Jadi bagian ini ya, pengujian beban ya. Pengujian beban itu biasanya kita akan pakai maximum load ya. Tetapi kalau kekuatan bahan itu kita akan pakai minimum. Batas bawah 1 min alfa berarti bahwa rata populasi akan selalu lebih besar dari batas tersebut. Ya kan, akan selalu lebih besar kan, karena dia batas bawah akan lebih besar dengan tingkat kepercayaan 1 min. Sebaliknya jika batas atas, maka rentang kepercayaannya kan berarti akan lebih kecil. Logika sederhana saja. Sehingga ini yang diketahui adalah batas bawah, maka ini adalah seharusnya menjadi rentang kepercayaan. Lalu ini adalah batas atas yang diketahui, maka ini seharusnya menjadi rentang kepercayaan. Ya, ini berarti menjadi betul, greater than, ini menjadi less than. Pakainya Z ya. Distribusi T, oh ya, untuk yang distribusi T sama lah ya. Hasil pengambilan sampel baja PJ37 diameter 10 mm secara cek sebanyak 100 batang menghasilkan kuat leleh 2200 kgr.
dengan standar deviasi sekian kilogram. Untuk tujuan spesifikasi, perusahaan tersebut memerlukan 90% batas bawah. Batas bawah. Berarti harus lebih besar toh. Untuk rata kota. Tentukan batas bawah nilai rata. Sampel cukup besar ya, N100. Walaupun simpangan baku populasi tidak diketahui, namun tetap digunakan distribusi normal ya. Standar deviasi sampel S cukup mewakili standar deviasi populasi karena cukup besar ya, 100. 1 min alfa 0,95, maka alfanya adalah 0,05 ya. Didapat 1,64. Maka Anda bisa lihat di sini untuk mu lebih dari 2200 min 1,64 per sekian, maka didapat nilainya adalah ini. Maka ini ya. Nampaknya typo ya. Ini kita ubah 95 gitu ya. 95%. Lalu pendugaan harga ragam populasi, prosedur dan asumsi sama dengan pendugaan nilai rata populasi. Jika sampel lebih dari 30 atau standar deviasi populasi diketahui, digunakan distribusi normal. Maka pakainya ini. Ya. Ragam ya. Tadi kan bahasanya itu, bahasanya nilai rata. Sekarang ragam. Ya, ragam. Jika sampel kecil dan standar deviasi tidak diketahui, maka digunakan distribusi T. Ya, jadi kalau kecil nih. Kalau cukup besar nih. Dari pengujian 25 buah silinder beton diperoleh ragam dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, 2 sisi. Tentukan rentang harga varians populasi. Harga varians ya ragam. Oke ya, sama biasa alfa dapat, alfa per 2 dapat, 1 min alfa per 2, maka didapat Z 0, ini ya 1,96. Oke. Sehingga kita inputkan saja nilainya. Ini jadi berapa? Ini jadi berapa? Ini jadi 2,8, ini jadi 10,1. Pendugaan harga proporsi populasi, prosedur dan asumsi sama dengan pendugaan nilai rata populasi. Sama ya, asumsi, prosedur dan asumsi sama. Oke, jadi pakainya rumus ini. Kalau besar normal, kalau kecil distribusi T. Ini rumusnya. Di dalam suatu inspeksi kepadatan tanah pada suatu proyek jalan raya, 10 dari 50 sampel yang diuji tidak memenuhi CBR yang disyaratkan. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, 2 sisi, tentukan harga proporsi populasi yang memenuhi harga CPR yang disyaratkan. Proporsi sampel yang memenuhi ya kan. Di sini 50 min 10 per 50, jadi kita mencari proporsi ya. Itu adalah 0,8. Ini sampel aja, proporsi sampel. Sedangkan penggunaannya adalah 90%. Oke, maka
Udah dapat dari sini 1,96 ya dari tabel, maka tinggal Anda inputkan. Nah, maka rentang harga proporsinya adalah sekian. Ini bagian ini itu sudah ada tadi di slide sebelumnya. Bagian ini juga sudah ada di slide sebelumnya. Tinggal inputkan aja ya, 0,8. Ini dari sini 1,96 dari sini, 0,8 juga sama, 0,2 dari sisanya ya, dari sisanya, lalu 50 ya jumlah sampel.